Selamat pagi yang terhormat Ibu Jerry Salmon. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berjumpa pada pertemuan kedua kami. Saya Kelvin beserta rekan-rekan saya akan menindaklanjuti permintaan PT Telekomunikasi Seluler pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Dengan analisa yang kami telah buat, pendapat hukum ini kami buat dan susun berdasarkan dokumen-dokumen yang telah kami terima dan kami anggap sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pendapat hukum ini juga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang, sehingga tidak dapat ditafsirkan menurut hukum negara lain. Dengan kronologi kasus sebagai berikut, yang dimana saya akan mencoba menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. PT Telkom mengalami kerugian dikarenakan terjadinya ledakan traffic akibat dari penggunaan bandwidth yang berlebih. Hal serupa juga terjadi di negara Korea Selatan, yang dimana perselisihan ini dialami oleh SK Broadband dan Netflix. Kedua kasus ini sama-sama dialami akibat dari perilisan serial film Squid Game yang menarik banyak penonton. Berdasarkan dari analisa kami, PT Telkom Indonesia dapat mengajukan gugatan terhadap Netflix atas dasar perbuatan melanggar hukum, di mana pihak Netflix dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang meliputi ada suatu perbuatan yang melawan hukum, ada kesalahan pihak pelaku, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat atau kausalitas antar kerugian dan perbuatan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai unsur adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Menurut pendapat kami, dalam kasus ini, Netflix telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha kerjasamanya dengan PT Telkom. Hal ini dapat kami simpulkan karena pada pasal 15 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan bahwa sebagai pelaku usaha, Netflix harus melakukan kegiatan usahanya dengan wajar bersama PT Telkom selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi. Yang kami maksud dalam hal tidak wajar adalah mengenai pemakaian bandwidth berlebih oleh pihak Netflix sehingga menyebabkan traffic pada jaringan internet PT Telkom dan menimbulkan adanya gangguan bagi OTT lain yang melakukan kerjasama juga dengan PT Telkom. Selain sebagai pelaku usaha internasional, saya akan menjelaskan sedikit lebih lanjut mengenai Netflix. Netflix itu merupakan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, di mana sudah kami validasikan juga mengenai hal ini melalui pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 sendiri, terdapat peraturan yang dapat membuktikan juga bahwa PSE ini sudah didaftarkan. Karena setiap PSE yang bisa menayangkan kontennya pasti wajib didaftarkan terlebih dahulu. Lalu dalam melakukan perbuatan melawan hukum, Netflix juga telah melanggar isi perjanjian dari hasil perjanjian kerjasama antara Netflix dan PT Telkom, yang mana telah diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya. Perjanjian yang dimaksud sesuai dokumen perjanjian pokok interkoneksi adalah mengenai kewajiban Netflix kepada PT Telkom, yaitu membayar kepada Telkomsel biaya ketersambungan dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketersambungan berdasarkan perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana disepakati oleh para pihak. Kemudian unsur PMH yang kedua adalah adanya kesalahan pihak pelaku, yang dimana dikatakan bahwa Netflix telah menggunakan bandwidth secara berlebihan dan tidak wajar, sehingga mengakibatkan traffic pada jaringan PT Telkom, yang mana hal ini mengganggu berjalannya kegiatan usaha bagi OTT yang lain, yang dimana merupakan rekan kerja dari PT Telkom itu sendiri. Lalu adanya kerugian yang ditanggung oleh PT Telkom karena Netflix tidak membayar kerugian karena traffic yang tinggi sehingga jaringan PT Telkom melambat. Karena pihak Netflix menggunakan bandwidth berlebihan, melambatnya traffic internet tersebut, PT Telkom harus mengeluarkan banyak biaya sebagai pemeliharaan jaringan perusahaan sehingga belanja modal dan beban operasi berpotensi habis hanya untuk meningkatkan kapasitas jaringan.
Kemudian unsur PMH selanjutnya yang telah terpenuhi dari pihak Netflix yaitu ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Netflix adalah memonopoli penggunaan bandwidth, yang mana pihak Netflix menggunakan bandwidth yang melebihi kapasitas. Lalu kerugian yang ditanggung oleh pihak PT Telkom Indonesia yaitu mengalami trafik pada jaringan, sehingga PT Telkom harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengatasi hal tersebut. Dari sini dapat dilihat hubungan kausalitasnya. Karena akibat perbuatan Netflix yang menggunakan bandwidth secara berlebih, maka PT Telkom harus mengalami kerugian, yaitu terdapat trafik pada jaringan PT Telkom. Sehingga PT Telkom harus membayar biaya lebih untuk menjamin pemeliharaan jaringan guna memenuhi kebutuhan bandwidth yang digunakan Netflix serta meningkatkan kualitas jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Telkom berhak mengajukan gugatan terhadap pihak Netflix atas dasar perbuatan melawan hukum, yang dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum. Baik, sekian pendapat hukum yang bisa kami sampaikan kepada Ibu Jerry Salmon. Kami sudah berusaha dengan sebaik-baiknya agar bisa menemukan solusi untuk permasalahan ini. Saya Kelvin, beserta rekan-rekan saya, yaitu Angelica Kristianto, Michelle Clementina, Chelsea Birahi, lalu yang terakhir, Yolanda Marcella. Kami pamit undur diri. Maaf bila mana kami menyebutkan salah-salah kata. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi.